Ikuti informasi terkini seputar pandemi dalam segmen Bersatu Melawan COVID-19. Ya saudara, setelah sebelumnya sempat turun, grafik COVID-19 di Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan. Hal tersebut seiring dengan munculnya kelas aman, yakni di Desa Sokawangi dan Desa Asem Doyong. Bagaimana Pemalang melawan COVID-19? Kami sudah terhubung dengan Bupati Pemalang, Bapak Junaidi. Selamat sore, Bapak Junaidi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami ingin mengkonfirmasi terkait informasi adanya penambahan 19 orang pasien positif begitu ya. Dan apakah ini terkait dengan klaster baru di Kecamatan Taman, Bapak? Kemudian juga kabarnya 3 diantaranya adalah petugas medis. Nah, puskesmas setempat juga sempat ditutup sementara begitu Bapak? Bagaimana tanggapannya, silahkan. Terima kasih. Berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pemalang, yang diantaranya terdapat klaster baru di Kecamatan Taman. Memang dengan adanya klaster baru ini sedikit mengganggu dengan penanganan pencegahan COVID yang ada di Kabupaten Pemalang, khususnya di Kecamatan Taman. Karena salah satu upaya yang dilakukan di Kabupaten Malang adalah mengadakan rapid test kepada masyarakat maupun tenaga medis yang ada di Kabupaten Pemalang. Berkaitan dengan informasi tentang ditutupnya puskesmas dalam melayani masyarakat, sebenarnya itu yang kita hentikan sementara adalah puskesmas pembantu yang ada di Desa Jebet Selatan, yang kebetulan di sekitar desa itu ada puskesmas yang bisa menghandle dalam rangka penanganan kepada warga masyarakat. Berkaitan juga dengan tenaga kesehatan, memang betul bahwa ada beberapa tenaga medis yang melayani di desa itu terkonfirmasi positif, sehingga sekarang sedang diadakan penanganan. Ada yang kita rawat dan juga ada yang isolasi mandiri. Demikian. Baik, kemudian Bapak, sejak awal virus COVID-19 ini merambah ke Pemalang, sudah ada tenaga medis yang positif bahkan hingga 18 orang, Bapak ya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah memang karena APD bagi tenaga medis ini kurang atau kesulitan untuk bisa mendapatkan, atau mungkin ada sebab-sebab lainnya, Bapak? Berkaitan dengan tenaga medis yang terkonfirmasi positif pada saat penanganan awal, kebetulan di rumah sakit RSUM Azhari itu ada beberapa tenaga medis yang kebetulan sedang isip di rumah sakit tersebut. Dan kebetulan yang bersangkutan itu berasal dari berbagai kota, termasuk dari Jakarta, dari Pontianak, dan dari kabupaten kota lain yang sedang melaksanakan isip di Kabupaten Malang. Itu dalam kegiatannya khususnya adalah sedang melaksanakan berdiam atau tinggal di salah satu kos setiap saat itu bersama-sama. Alhamdulillah, dengan telah kita lakukan penanganan secara serius, dari tenaga medis yang terkonfirmasi positif semuanya sudah sembuh dan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya.
apakah APD di puskesmas atau di rumah sakit ataupun di pelayanan kesehatan lain itu tidak terpenuhi, saya kira bahwa APD sudah kita siapkan secara lengkap sesuai dengan standar penanganan COVID, sehingga itu memang berasal dari klaster-klaster kabupaten kota lain yang ada migrasi ke Pemalang, dan itu dalam penanganannya setelah diadakan rapid test yang bersangkutan dinyatakan terkonfirmasi positif. Demikian, Mbak. Baik, Bapak Junaidi, ini menurut kabar yang beredar, Kades Sokawangi, Kecamatan Taman, ini meninggal dunia karena positif COVID-19, begitu Bapak? Kemudian juga ada klaster desa Asem Doyong, Bapak. Nah, bagaimana kemudian tindak lanjut gugus tugas COVID-19 untuk hal ini? Terima kasih, Mas, bahwa berkaitan dengan Kades Sokawangi yang memang terkonfirmasi positif dan itu meninggal dunia, itu berasal dari informasi yang kami terima adalah salah satu keluarganya itu berasal dari kota lain, masuk ke Kabupaten Pemalang, ada interaksi dengan yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan itu termasuk OTG, apakah bagaimana? Yang jelas bahwa setelah kumpul dengan keluarga yang bersangkutan, beliau itu mendadak sakit, dibawa rumah sakit dan akhirnya dirawat, tapi Tuhan berkehendak lain sehingga beliau meninggal dunia. Yang kebetulan beliau sebagai kepala desa dan juga melaksanakan tugas pelayanan masyarakat di desa Sokawangi tersebut. Adapun klaster baru yang ada di Asem Doyong, itu memang salah satu keluarganya juga ada kaitan dengan keluarga yang bersangkutan, sehingga setelah kita adakan tracking dari klaster Sokawangi itu terdapat 5 orang terkonfirmasi positif, dan juga sudah kita adakan swab. Hasilnya sampai dengan hari ini dari keluarga yang bersangkutan belum seluruhnya terpenuhi, dan insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama akan segera kita tracking, termasuk kebetulan perangkat desa itu juga sudah terkonfirmasi positif, dan sebanyak 30 orang direncanakan akan kita swab pada hari besok, yang kebetulan di situ telah berinteraksi, berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Adapun 3 orang tenaga kesehatan atau yang sering kita sebut sebagai bidan, sudah kita tracking sebanyak 100 orang dan direncanakan akan kita swab pada hari Sabtu besok. Dan klaster Asem Doyong sudah di tracking 12 orang, ditemukan 4 orang positif dalam satu keluarga. Demikian, Mas. Baik, berarti dimungkinkan para pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 itu karena tertular dari orang lain yang datang dari luar kota, begitu ya Bapak, yang kemudian membawa virus COVID-19 ini masuk ke wilayah Kabupaten Pemalang. Apakah pemerintah dari Kabupaten Pemalang sendiri saat ini sudah memiliki wacana atau mungkin kemungkinan akan diadakannya atau diharuskannya rapid test terhadap siapapun yang akan memasuki wilayah Kabupaten Pemalang ke depannya, Bapak? Dalam pelaksanaan gugus tugas yang menyangkut beberapa kegiatan, salah satunya adalah upaya-upaya yang telah dilakukan. Pada saat kemarin musim mudik, setiap perbatasan kita adakan pemeriksaan dan juga dilakukan cegah dini. Pada saat mudik kemarin itu tidak ada yang terkonfirmasi positif. Setelah mudik kita buka dan hilir mudik orang masuk bebas kemana-mana, akhirnya tidak begitu terkontrol dengan adanya migrasi dari daerah kita buka
dan hilir mudik orang masuk bebas kemana-mana, akhirnya tidak begitu terkontrol dengan adanya migrasi dari daerah lain masuk ke Kabupaten Pemalang. Tapi alhamdulillah dengan kita keluarkan peraturan bupati dengan tatanan hidup baru ini, sudah kita atur bagaimana tentang kerumunan yang harus dan juga yang tidak boleh dan harus melaksanakan protokol kesehatan, sudah kita atur dalam peraturan bupati yang sudah kita keluarkan. Itu, Mbak. Baik. Pak Junaidi, di Pemalang pernah ada pemberlakuan jam malam seperti itu, Bapak. Nah, ini seberapa efektifkah hal ini dan melihat perkembangannya, apakah mungkin hal ini akan diberlakukan kembali, Bapak? Berkaitan pernah diberlakukannya jam malam di Kabupaten Pemalang, itu memang cukup efektif. 90% dari target yang kita targetkan, masyarakat Kabupaten Pemalang mematuhi tentang jam malam, dan alhamdulillah sampai dengan jam malam itu berakhir, masyarakat yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Pemalang itu hampir selama 14 hari itu tidak melonjak ataupun tidak perkembangannya tidak signifikan. Kalau bagaimana apakah jam malam itu akan diberlakukan kembali, ini kita sedang kaji secara komprehensif, karena di sisi lain kita harus mencegah COVID-19, tapi di sisi lain kami juga harus bisa melihat sejauh mana masyarakat itu dalam kegiatannya, karena dampaknya sangat luas kalau kita menghambat tentang aktivitas masyarakat yang ada di Kabupaten Pemalang. Tapi yang lebih penting lagi adalah disiplin kita semua atau disiplin masyarakat itu yang menjadi kunci dalam rangka kita menghadapi pandemi COVID-19 itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Junaidi, Bupati Pemalang, sudah bergabung bersama kami telah memberikan informasi terkait kondisi terkini COVID-19 di Kabupaten Pemalang. Terima kasih banyak, sehat selalu Bapak Junaidi. Terima kasih Pak Junaidi. Ya, harapan kita Pemalang segera kembali kondusif begitu ya. Tadi disampaikan Pak Junaidi juga tentang jam malam baru saja disampaikan, sedang dikaji karena mungkin memang terkait dengan banyak hal. Di sisi lain harus menekan angka COVID-19, tetapi mungkin ada geliat-geliat ekonomi lain yang juga harus dinaikkan.